Saya mau, dia mau sehat juga. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dalam acara edukasi kesehatan dari Promosi Kesehatan RSUD Koja. Pada kesempatan ini topik yang akan kita ambil adalah topik hipertensi atau yang lebih dikenal dengan nama penyakit darah tinggi. Kenapa saya memilih topik ini? Beberapa hari yang lalu ketika saya sedang praktek, datang seorang pasien wanita usia sekitar 40 tahun datang untuk kontrol tensi dan ternyata tensinya 180/110. Dia sudah 3 bulan nggak kontrol, 3 bulan nggak minum obat. Lalu saya tanya, ibu kenapa nggak kontrol, kenapa berhenti minum obat? Terus dia bilang gini, karena saya nggak merasa apa-apa dokter, saya nggak merasa pusing, nggak merasa apa-apa, jadi saya pikir ya sudah, kenapa saya mesti kontrol? Terus saya bilang gini, Bu, apa ibu nggak takut ginjalnya kena? Apa ibu nggak takut darah tinggi ini merusak ginjal ibu? Terus dia bilang begini, dia malah agak kaget. Loh dokter, memangnya darah tinggi bisa merusak ginjal? Karena ibu ini mengucapkan kalimat itu, maka saya berpikir mungkin masih banyak orang yang lain lagi yang belum tahu bahwa darah tinggi bisa merusak ginjal. Karena itu saya menganggap perlu untuk membicarakan dalam kesempatan ini bagaimana darah tinggi dan bagaimana hubungannya dengan ginjal. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh tentang bagaimana hubungan darah tinggi dengan ginjal, kita bicara dulu tentang darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi itu apa sih? Hipertensi itu adalah tekanan darah yang lebih tinggi dari normal. Normalnya di bawah 140/90 mm air aksa. Jadi kalau lebih tinggi dari itu kita katakan hipertensi. Kadang-kadang pasien datang ke dokter buru-buru lari-lari, lalu kemudian langsung duduk, langsung ditensi, tensinya tinggi 170/90 misalnya. Lalu pasien bilang gini, dokter ini saya baru nyampe, langsung ditensi. Apa ini karena baru nyampe lalu tinggi? Oh ya, bisa saja saya bilang. Coba tensi lagi, nanti duduk istirahat dulu setengah jam, tensi ulang. Begitu ditensi ulang, normal. Nah, seperti itu darah tinggi apa enggak? Tidak darah tinggi, bukan darah tinggi. Tapi yang seperti itu kita bilang hipertensi reaktif atau darah tinggi yang reaktif. Yang seperti itu kita obati apa enggak? Enggak, kita nggak obatin. Tapi yang seperti itu hati-hati, sekian tahun lagi bisa saja karena darah tinggi beneran. Jadi kalau Bapak Ibu suka naik sekali-sekali dalam kondisi baru nyampe langsung ditensi naik, itu waspada, tetap kontrol, tetap jaga pola hidup supaya tidak kena darah tinggi di kemudian hari. Sekarang kita bicara tentang darah tinggi yang sebenarnya. Hipertensi kita katakan positif hipertensi kalau dalam 2 kali pemeriksaan dalam kesempatan yang berbeda tetap sama atau lebih dari 140/90 mm air aksa. Kita katakan hipertensi. Kemudian pasien kan suka bertanya, dokter kalau darah tinggi yang dirasa apa sih? Karena banyak pasien datang tensinya tinggi, katakanlah 200/110 misalnya. Tapi mereka bilang gini, kok saya nggak rasa apa-apa dokter? Tensi saya tinggi, tapi kok saya nggak rasa apa-apa? Dokter, tadi tante saya baru ditensi sama perawat di depan. Tapi tensinya tinggi banget dok, 210/110. Tapi tante saya nggak ada keluhan apa-apa dok, pusing juga nggak ada. Kenapa ya dok ya? Saya katakan begini, darah tinggi tidak selalu memberikan rasa pusing atau rasa sakit kepala, nggak selalu. Malah sebetulnya sebagian besar sakit kepala itu bukan darah tinggi. Banyak pasien datang dengan keluhan sakit kepala, minta tensi darah dan merasa dia, saya darah tinggi. Begitu ditensi kok normal, lalu dia bilang, kok tensi saya normal, padahal saya sakit kepala. Maka saya katakan bahwa penyebab sakit kepala itu banyak. Bisa karena otot, bisa karena pengapuran, banyak penyebab sakit kepala. Hanya sebagian dari antaranya itu karena tensi tinggi. Jadi jangan merasa, kalau sakit kepala tensinya lagi tinggi nih, atau sebaliknya. Harus tetap diukur. Penyebab sakit kepala banyak, sedangkan darah tinggi banyak juga yang nggak ada keluhannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, lalu bahayanya apa darah tinggi? Mungkin kalau tensi tinggi sekali saja 160/90, cuma sekali aja mungkin tidak ada masalah. Tapi akan jadi masalah kalau tekanan darah itu tinggi mendadak dengan sangat tinggi. Itu kita bilang komplikasi akut, atau tekanan darah itu
tinggi, nggak terlalu tinggi sih, tapi terus menerus tiap hari tinggi, berbulan-bulan tinggi, bertahun-tahun tinggi, maka akan terjadi sesuatu. Itu kita bilang komplikasi kronik. Apa yang bisa timbul pada komplikasi akut? Orang yang tekanan darah tinggi, sedang-sedang aja, rata-rata 160/90 mm air reksa misalnya. Lalu suatu saat karena dia lupa minum obat atau karena ada sesuatu, tiba-tiba tensinya naik dengan cepat, naik dengan mendadak. Katakanlah 200/110 atau lebih tinggi lagi. Apa yang bisa terjadi? Dia bisa merasakan mendadak sakit kepala hebat, lalu kemudian dia akan kehilangan kesadaran. Apa yang terjadi saat itu? Sangat mungkin ketika itu terjadi salah satu komplikasi akut dari hipertensi, yaitu pecahnya pembuluh darah di otak yang kita bilang stroke perdarahan atau stroke hemoragik. Dan kondisi ini banyak yang fatal. Maka kalau pasien bilang, dok kenapa saya nggak sakit kepala? Saya selalu bilang begini, udah untung pak nggak sakit kepala. Kalau sampai sakit kepala jangan-jangan stroke perdarahan. Jadi jangan tunggu sampai sakit kepala, jangan tunggu sampai tensi naik dengan cepat. Cegah komplikasi akut dengan rutin berobat. Nah, sekarang kalau komplikasi kronik seperti apa? Tekanan darah itu tinggi, terus menerus, berbulan-bulan, bertahun-tahun, apa yang akan terjadi? Terjadi kerusakan. Organ apa yang rusak? Pertama, otak. Tapi modelnya lain. Kalau yang kronik, yang bertahun-tahun, jenis kerusakan otaknya adalah stroke yang iskemik, stroke yang sumbatan. Dan yang terjadi dirasa oleh pasien umumnya adalah lumpuh sebelah badan. Mungkin Bapak Ibu sering lihat orang yang lumpuh sebelah badan lalu nggak bisa normal lagi. Dia sudah mengalami sumbatan di otak. Itu kita bilang stroke iskemik. Selain ke otak, juga bisa ke mata. Ke mata bikin apa? Bikin gangguan penglihatan. Dan pada ujung-ujungnya tentu bisa terjadi kerusakan saraf mata sehingga akhirnya menimbulkan kebutaan. Lalu apa lagi? Jantung. Jantung bisa terjadi apa? Bisa terjadi gangguan dari struktur dan fungsi jantung. Kita bilang penyakit jantung hipertensi. Dan apa yang dialami? Sesak. Orang yang mengalami kerusakan jantung akibat darah tinggi yang berlangsung lama, yang dia rasakan adalah sesak, bengkak, dan kemampuan fisiknya turun. Satu lagi, yang orang paling takut, pasien kalau konsultasi dengan saya selalu paling takut ginjal. Dokter, apa darah tinggi memang bisa ke ginjal? Nggak semua orang tahu. Saya katakan ya, hati-hati. Darah tinggi bisa merusak ginjal. Lalu pasien bilang gini, dokter, oma saya kan hipertensi, tapi nggak pernah sakit pinggang dok. Berarti ginjalnya aman kan dok? karena pinggang saya nggak pernah sakit, ginjal saya aman kan? Saya katakan begini, kalau darah tinggi itu merusak ginjal, yang dirasa bukan sakit pinggang. Lalu yang dirasa apa? Yang dirasa adalah mual, sesek, lemas. Itu yang dirasa. Sebaliknya, banyak penyebab sakit pinggang bukan dari ginjal. Paling banyak sebetulnya penyebab sakit pinggang itu dari tulang atau dari otot. Jadi jangan merasa karena nggak ada keluhan lalu aman-aman saja. Tetap harus kontrol. Lalu kalau darah tinggi merusak ginjal, lama-lama apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harus cuci darah. Kenapa? Karena saat darah tinggi merusak ginjal, fungsi ginjal turun. Fungsi ginjal adalah membuang racun-racun badan. Saat racun badan sudah begitu banyak dalam darah, namanya racun badan itu ureum dan kreatinin. Saat itu begitu tinggi dalam darah, orang pasti akan merasa lemas, mual, sangat nggak nyaman, dan itu hanya bisa dibuang racun itu dengan mesin yang bernama mesin cuci darah atau mesin hemodialisis, dan itu akan berlangsung terus-menerus karena dia menggantikan fungsi ginjal. Maka jangan sampai mengalami seperti itu. Jangan sampai mengalami gangguan fungsi ginjal. Harus rutin jaga tekanan darah, jaga fungsi ginjal. Dok, kenapa ya? Mama saya tadinya darah rendah, terus jadi darah tinggi. Sama tuh dok, kayak saya juga. Tadinya darah rendah, cuman semakin menambah usianya, semakin sering marah ke saya, pas dicek darah tinggi. Nah iya tuh, betul sama kayak tetangga saya. Suka marah-marah mulu, mungkin darah tinggi. Dulu saya darah rendah, kok sekarang saya darah tinggi? Saya katakan begini, salah satu faktor penyebab munculnya darah tinggi adalah usia. Darah tinggi adalah penyakit yang muncul pada usia tertentu, 45, 50, 55, di usia-usia seperti itu darah tinggi mulai muncul. Makanya muda-muda mah sehat, muda-muda tensi bagus.
Memang ada sebagian kecil orang yang darah tinggi sejak muda. Tapi umumnya orang 90% dari darah tinggi itu muncul memang di usia sekitar 50-an tahun ke atas, di usia tua. Lalu apalagi penyebab darah tinggi? Ini adalah sejumlah penyebab darah tinggi. Bisa karena keturunan, bisa karena kegemukan, bisa karena alkohol, bisa karena asupan garam yang berlebih. Bisa karena usia, kurang olahraga, stres, dan gizi yang tidak tepat, di mana asupan kalium kurang, asupan kalsium kurang. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan darah tinggi. Sekarang kalau sudah kena darah tinggi, apa yang mesti kita lakukan? Tentu saja yang pertama-tama harus rutin kontrol, karena dokter yang menentukan obatnya apa, dosisnya berapa. Dokter bukan tetangga. Dokter yang menentukan. Seringkali pasien kan terpengaruh tetangga bilang ini bagus, diminum. Dokter yang menentukan, dan dosisnya juga bisa berubah setiap kontrol. Ketika tekanan darah belum stabil, mungkin dokter akan meminta kontrol sekali seminggu. Kalau sudah stabil, sekali sebulan. Obat apa yang dokter akan berikan? Ada HCT, ada losartan, ada amlodipin, ada bisoprolol, ada captopril, dan masih banyak lagi. Banyak sekali jenis obat, semuanya bagus, sama-sama bagus. Yang penting adalah obat itu dipantau dosisnya dan dinaikkan atau dikombinasi bila tekanan darah belum terkendali dengan dosis yang sudah diberikan. Kalau sudah terkendali, target pencapaian tekanan darah paling tinggi 140/90. Kita usahakan di bawah itu. Kita usahakan kalau nggak 120/80. Selama itu belum tercapai, dosis akan dinaikkan terus. Kalau sudah tercapai, dosis dipertahankan. Pasien suka bertanya begini, dokter kan tekanan darah saya sudah normal, boleh dong saya berhenti minum obat? Kalau saya minum obat terus-terusan, kata tetangga, lagi-lagi tetangga loh, nanti ginjal kamu rusak kalau kamu minum obat terus-terusan. Jadi kalau sudah normal, udah berhenti aja. Saya katakan begini, obat darah tinggi tidak merusak ginjal. Yang merusak ginjal justru adalah tekanan darah yang tinggi itu. Saat tekanan darah tinggi, tekanan darah meningkat di ginjal mengalami kerusakan. Jadi jangan biarkan tekanan darah tinggi, kasihan ginjalnya, ginjal akan mengalami kerusakan. Obat yang kita minum tiap-tiap hari itu berfungsi menahan tekanan darah supaya jangan naik. Kalau tekanan darah naik, ginjalnya rusak, maka ditahan terus dengan obat. Maka obat itu memang harus diminum terus. Kalau berhenti minum, tekanan darah naik lagi, dan disitulah ginjal bisa mengalami kerusakan. Jadi obat darah tinggi tidak boleh berhenti diminum, dan yang menentukan dosisnya adalah dokter. Kalau sudah stabil, dokter akan menyarankan kontrol sekali sebulan, dan kemudian akan selalu menyesuaikan jenis obat dan dosis obat yang paling sesuai untuk Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir yang pasien suka tanya. Dokter, om saya kan darah tinggi nih, pantangan makannya apa ya? Pantangannya apa, Dok? Yang dibatasi adalah pemakaian garam dapur dan penggunaan soda kue. Garam dapur bukan dipantang, tapi dibatasi. Ada beberapa kali saya mendapatkan pasien, dia sama sekali pantang garam. Jadi dia nggak pernah, makanannya nggak pernah dikasih garam. Apa yang terjadi? Dia tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran, dia pingsan, dibawa ke gawat darurat, dan ternyata kadar garam dalam darahnya terlalu rendah. Jadi kalau sama sekali nggak makan garam juga salah. Justru otak juga akan mengalami masalah. Garam tidak dipantang sama sekali, tapi dikurangi, jangan berlebihan. Yang sama sekali, kalau bisa sama sekali harus dihindari adalah seperti otak, jeroan lain kayak ginjal, paru, jantung, daging kambing, makanan-makanan yang seperti crackers yang kadar garamnya tinggi, keripik, kemudian makanan-makanan yang di kaleng seperti sosis, kornet, ini semua ternyata pantangan. Juga kemudian yang seperti keju, mentega, ini semua ternyata pantangan. Jadi untuk orang yang punya darah tinggi harus punya tekad untuk menjaga makanannya supaya jangan sampai memperberat penyakit darah tingginya. Jadi untuk kesimpulan dari apa yang saya uraikan pada kesempatan ini adalah
Darah tinggi potensial bisa merusak banyak organ termasuk ginjal, dan kalau ginjal sudah dirusak, akibatnya bisa cuci darah seumur hidup yang tentu saja sangat tidak menyenangkan. Tapi hal ini bisa dihindari kalau kita benar-benar dengan rutin, dengan tekun, kita kontrol ke dokter sesuai dengan anjuran dokter, dan setiap dokter memberikan saran baik obat, baik olahraga maupun juga pantangan kita ikuti dengan baik. Dan dengan demikian, biarpun ada darah tinggi, tetap bisa hidup sehat. Hidup bersama di Hipertensi.